Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mulai judul Zoom kita pada pertemuan kelima ini, yaitu keluarnya berita atau khobar dari tuntutan kenyataan. Jadi kalau dibacanya khurujul khobar an muqtado zahir. Itu iqtado yaqtadi iqtidoan fahuwa muqtadin wa dzaka muqtadon. Muqtadon isim maf'ul. Isim maf'ul bimakna masdar. Bisa juga isim masdar bimakna isim maf'ul. Masdarnya masdar mimi. Masdar mimi namanya muqtado. Kalau diganti dengan masdar biasa iqtido. Keluarnya berita dari tuntutan kenyataan. Nah, ini kita pahami dulu. Tuntutan haus itu apa? Minum. Ketika haus kita minum, itu mah nggak keluar. Pekerjaan minum nggak keluar dari tuntutan kenyataan. Kalau lapar, tuntutan lapar apa? Makan. Ya, itu namanya sesuai. Berita-berita yang sebelumnya itu sesuai dengan tuntutan kenyataan. Tapi kalau ilustrasinya haus merupakan tuntutan kenyataan, yaitu dari apa? Dari minum. Lagi haus, bukan malah minum. Lagi haus ngerokok, umpamanya. Itu namanya keluar. Pekerjaan ngerokok keluar dari tuntutan kenyataan. Paham insya Allah. Dalam konteks bahasa, kalau yang keluar dari tuntutan kenyataan itu menunjukkan bahasa lebih tinggi. Kalau semakin tinggi bahasa teknisnya baligh. Tuh. Nah, di Al-Qur'an dijumpanya kayak gitu. Kalau nggak dipaham, salah paham. Salah paham. Sehingga ada ayat-ayat Al-Quran yang harus dipahami secara balaghi agar proporsional. Dan kalau tidak, maka jadi salah paham. Itu pentingnya balaghah. Allah bilang kepada Nabi, ketika luar biasa susahnya mengajak bangsa Arab, umat, untuk berla ilaha illallah. Bukan nggak didengar, malah ditolak, dicemoohkan, dinistakan, kalau perlu Nabi. Gambarkan itu. Kayak apa suasana kebatinan Nabi. Akhirnya Allah datang. Diceritakan dalam Al-Qur'annya, lalu dia berfirman, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tuh coba itu. Artinya sama aja mereka itu. Diberi peringatan atau tidak, mereka tidak iman. Tuh kalau dipahami apa adanya, udah nggak usah dakwah. Orang yang bilang sama adalah Allah. Kalau Allah udah bilang sama, apa artinya dakwah? Ya atau tidak? Tuh kan penting banget. Ditambahin lagi yang menunjukkan tingkat suasana kebatinan Nabi udah di luar kebiasaan. Apa tambahan ayatnya? Khotamallahu ala qulubihim. Udah dikunci hatinya oleh Allah. Kalau udah dikunci sama Allah, siapa yang bisa buka? Itu kalau dipahami apa adanya.
Kan nggak boleh begitu. Sebab kalau begitu kita nggak perlu dakwah. Nabi juga berhenti. Tuh gitu. Nah, ini di luar tuntutan kenyataan. Itu yang akan sama kita pelajari, maka judulnya keluarnya berita dari tuntutan kenyataan. Kita masuk slide kedua. Sebelumnya kita sudah sama mempelajari poin pentingnya ini. Pertama, konsep kalam. Konsep kalam itu M, itu musnad. Tambah musnad ilaih, plus ditambah lagi ifadah. Ifadah artinya berfaedah. Artinya apa? Bisa dimengerti. Kalau qul huwallah ada sekian kalam, nah itu udah memenuhi persyaratan standar. Qul satu kalam, karena di sana udah ada musnad ilaih, terus ada ifadah bisa dipaham. Nah itu mesti diingat. Berikutnya pembagian kalam. Pembagian kalam cuma dua. Macam-macam kalam itu se-Al-Quran cuma dua. Yang pertama khobar, kedua insya. Apa khobar? Khobar informasi. Apa insya? Insya bukan informasi. Mengenal khobar lewat insya. Mengenal insya lewat ciri-cirinya. Tuh ada insya, ada ada amar, ada nahi, ada istifham, ada nida, ada tamani. Nah, berikutnya. Baru fokus ke khobar. Ini juga masih yang kemarin. Khobar ada 3 macam. Tuh di Al-Quran juga begitu. Pertama ibtidai. Kedua tolabi. Ketiga inkari. Bukan cuma sekedar klasifikasi khobar, ibtidai, tolabi, inkari. Bukan. Tapi sekaligus ini memberikan informasi. Siapa yang ngasih informasi? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu ma'ani. Kalau khobar itu ibtidai, itu dipastikan khotobnya kholiyah zihni. Kalau khobar itu tolabi, kita sudah kenal, ada taukid 1, dipastikan. Jadi bahasa Arab, khususnya balaghah, walaupun standarnya rasa, itu eksak. Lebih eksak dari ilmu eksak. Nggak kelihatan. Mukhotabnya nggak kelihatan. Tapi lewat ilmu, kita udah pastikan Allah lagi ngomong sama orang yang bagaimana. Ini bukan ngomong sama siapa, bukan. Secara personal nggak penting, tapi yang diajak bicara itu sifatnya oleh Allah. Ini orang sifatnya ragu, ini orang inkar, kan itu sifat. Jadi kemudian paling tinggi khobar itu inkari, nggak ada 4-nya. Jadinya taukidnya 2. Bukan cuma kita tahu lewat ilmu ma'ani, ini khobar namanya inkari. Tapi pada saat yang sama ini memberi informasi bahwa Allah lagi bicara sama orang yang ingkar. Dari sekian pembicaraan Allah, kalam Allah, se-Al-Quran, kan semuanya dia cerita tentang dirinya. Aku Esa, aku Esa, aku satu. Ada orang yang ingkar sama keesaan Allah, tuh dapat diinformasikan lewat bentuk khobar yang disebut inkari. Baru berikutnya Pak Jamal. Nah ini juga lewat ilmu ma'ani kita diinformasikan tentang mukhotob, yaitu orang yang diajak bicara sama Allah. Yaitu kita-kita ini. Ada 3 tingkatan, nggak ada 4-nya.
Pertama, kholia zihni. Kholin artinya kosong. Zihni otak. Bahasa gampangnya kalau dikasih tahu dia langsung percaya. Ibarat gelas kosong. Diisi merah, merah tuh gelas. Gitu gambaran visualisasi dari makna kholia zihni. Yang kedua, model mukhotob yang disebut mutarodid. Bimbang. Benar apa enggak? Nabi apa bukan? Nah gitu ketika Nabi Muhammad datang. Apa iya itu kalam Allah? Dia lagi kapan ketemu Allah? Jangan-jangan dia bikin sendiri. Terus dia ngaku itu dari Allah. Karena ada yang bilang begitu dan dia abadikan dalam Al-Quran. Itu namanya mutaradid. Dalam konteks keseharian kita, kita kalau dikasih tahu di dalam hati bertanya-tanya, mutaradid itu namanya. Apa iya? Gitu. Pamannya contoh kemarin. COVID-19 ini rekayasa. Tuh, kita kholia zihni apa mutaradid? Gitu dirasa itu. Dan kemudian kholia zihni atau mutaradid kan ada di batin. Adanya dalam hati. Tapi warna hati merah itu kelihatan di muka. Di sikap. Itu luar biasa itu. Bagian dari instrumen yang Allah berikan kepada setiap ciptaannya namanya manusia. Itu nggak bisa. Sehingga dalam psikologis ada bahasa tubuh gitu ya. Bahasa tubuh saja itu mencerminkan dia lagi pidato resmi, marah-marah lagi pidatonya. Itu kan ahli bahasa tubuh bisa memaknai apa dibalik gitu. Kayak model ini juga, mutaradid tuh. Nah, yang paling tinggi bukan cuma ragu, tapi inkar. Bukan cuma di dalam hati dia bimbang, lalu yang di dalam hati dia keluarin bohong itu. Tuh, itu kan ingkar tingkatnya. Ini kita belajar nih di Zoom, Balaghah. Lalu saya bilang, pertemuan terakhir nanti ada ujian. Khobar apa bukan? Khobar. Si A langsung percaya. Tuh posisinya dia kholia zihni. Si B, apa iya bagaimana ujiannya? Tuh taradid. Tapi si C juga, enggak mungkin. Karena memang dia tujuannya bukan ujian. Enggak, itu Ustadz mau bercanda, bohong. Tuh mungkin. Nah kondisi mukhotob manusia dalam konteks kalam Allah, di mana mutakalimnya adalah Allah, 3 kemungkinan itu. Demikian juga terhadap Nabi. Ada kholia zihni, mutaradid, munkir. Rupanya dalam ilmu ma'ani, untuk mengkaji suatu teks, ini kuncinya. Dan ini tak tersurat di dalam teks. Tetapi oleh ilmu ma'ani bisa ditangkap. Ditangkapnya juga akurat. Pasti. Jadi seolah eksak. Baru berikutnya. Gambaran mukhotob, khobar sudah. Mukhotob sudah. Lalu antara khobar dan mukhotob itu harus sesuai. Itu yang standar. Maka kalau khobarnya ibtidai, cirinya nggak ada taukid, itu buat mukhotob kholia zihni. Ini memberikan informasi yang tadi sudah saya katakan, kalau khobar itu ibtidai, dipastikan mukhotobnya kholia zihni. Itu dipastikan. Kalau khobar tolabi, diberikan ke mutaradid. Memberikan informasi juga. Kalau khobarnya tolabi,
itu pasti mukhatabnya mutaraddid. Umpamanya di Al-Quran nih. Innallaha ma'ana. Tolabi ada inna. Harus terbayang. Dalam konteks mempelajari ilmu ma'ani, Allah lagi ngomong sama orang yang mutaraddid. Gitu. Itu. Bisa jadi kita sendiri. Dan kita dalam konteks Al-Quran itu bisa memungkinkan mengandung 3 kemungkinan. Bisa ibtidai, bisa tolabi, bisa inkari. Itu. Oke, berikutnya ini inkari. Cirinya ada 2 taukid atau lebih. Maka itu diberikan kepada munkir dengan munkar. Munkir. Mukhatab yang suka ingkar. Oke. Memberikan informasi ketika kita menemukan khobar dalam teks Al-Quran atau bukan Al-Quran. Kategorinya inkari karena ada 2 taukid. Ini memberikan informasi bahwa mukhatab pasti munkir. Oke, kita teruskan. Baru ciri-ciri ibtidai masih mengulang. Biduni taukid, nggak ada taukid. Kalau ada khobar, nggak ada taukidnya, itu pasti ibtidai. Terus tolabi, ada taukid 1. Secara tekstual, kajian tekstual, itu namanya khobar tolabi. Lalu ada khobar, kelihatan taukidnya 2 atau lebih. Itu inkari. Kunci tidak ragu semuanya yang sudah disampaikan kemarin, yaitu huruf-huruf taukid. Yang ada berapa belas itu, belasan. Ya. Amma-sa'ila fala tanhar. Ada amma, ada fa. Ini nilainya 1 taukid. Berarti ini tolabi. Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa. Tuh ada fa. Amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tuh ada amma, ada fa. 1 taukid. Wa ma hum bimu, ada ma, ada bi. Nafi sama jar. Iya, nanti ada kala, ada kosam dan seterusnya. Nah ini modal-modal untuk memasuki pelajaran hari ini. Berikutnya tuh. Ketika semuanya kayak begitu gambarannya, ibtidai buat kholiyah zihni, tolabi buat mutaraddid, inkari buat munkir. Nah itu disebut jarian ala muqtadaz zahir. Berjalan sesuai dengan tuntutan kenyataan. Ini kunci memahami pelajaran berikutnya yang hari ini. Saya beri ilustrasi yang tadi. Lapar, tuntutan lapar makan. Ketika lapar terus kita makan, makan atau pekerjaan makan sesuai dengan tuntutan kenyataan. Kita haus, haus itu tuntutan. Nyata, maka disebut tuntutan kenyataan. Nuntut apa? Nuntut minum, pekerjaan minum karena haus, itu namanya sesuai dengan tuntutan kenyataan. Nah ini landasannya untuk belajar berikutnya. Apa sebab? Sebab pelajaran berikutnya, berita keluar dari tuntutan kenyataan. Kalau ilustrasinya makan sama minum, kita lapar, tuntutan kenyataan. Pekerjaannya karena lapar harus makan. Bukan makan. Itu keluar namanya. Apaan coba? Tidur. Lagi lapar tidur. Lagi lapar berenang. Sesuai apa enggak itu? Enggak sesuai. Itu dalam konteks berita, khobar,
Kayak begitu banyak dan jauh lebih tinggi. Dalam syariat tasawuf juga begitu. Lapar. Orang-orang sufi. Dia nggak makan. Dia baca surat Al-Ikhlas yang banyak. Hebat nggak? Dia zikir. Dia bertasbih. Sehingga sering atau kadang kita dengar, dia makanannya kulhu. Ya tidak? Tuh, kan lebih hebat, lebih tinggi. Bahasa semakin keluar itu semakin tinggi. Bahasa yang standar itu yang dibaca atau yang didengar. Tapi lebih tinggi bahasa itu bahasa isyarat. Bahasa isyarat, umpamanya pantomim, lihat. Tuh bunyi apa enggak? Tapi dipaham apa enggak? Bukan cuma dipaham, tapi indah. Dia memiliki nilai seni yang tinggi. Cuma enggak ngomong. Paham. Lihat karikatur tuh, bahasa. Lu presiden kita ada karikatur di sana di Australia. Tersinggung. Dan bahasa yang paling tinggi dalam kajian balaghah dan faktual itu diam. Saya ketemu Pak Yahya di jalanan. Atau Pak Edi lah, jauh jalanan. Terus saya tanya, gimana kita ke Duren Jatuhan jadi apa enggak? Dia diem aja. Itu diem bahasa apa bukan? Nah, demikian. Baru kita masuk ini. Berikutnya, ya. Pertemuan hari ini itu kita sampai pada topik khurujul khobar an muqtadaz zahir. Keluarnya berita dari tuntutan kenyataan. Coba berikutnya wajah ini gambaran. Panah hitam itu yang jarian ala muqtadaz zahir. Sesuai sama tuntutan kenyataan. Ibtidai harus diberikan kepada kholiyaz zihni. Tolabi diberikan kepada mutaraddid. Inkari diberikan kepada mukhatab yang munkir. Nah, itu masih sesuai. Karena sesuai, maka disebut jarian ala muqtadaz zahir. Tapi kemudian dijumpai ada khobar tolabi. Seharusnya diberikan kepada mutaraddid. Lihat panahnya tuh. Diberikan kepada kholiyaz zihni. Tuh, keluar itu namanya. Ya. Haus harusnya makan. Dia minum. Kembung lah. Yang kedua, lihat khobar inkari. Yang bawah dulu inkari. Seharusnya kepada munkir. Diberikan kepada kholiyaz zihni. Tuh, keluar lagi. Dan yang ketiga, khobarnya ibtidai. Panahnya tuh diberikan kepada munkir. Kayak gitu. Gambaran khurujul khobar an muqtadaz zahir. Udah nggak sesuai lagi. Dan nggak sesuai justru dalam konteks bahasa, bukan cuma konteks bahasa dalam keseharian, itu lebih tinggi, lebih baligh. Berikutnya, bandingkan. Ini cuma penguat saja. Sama dengan yang tadi. Gambaran khobar sesuai. Yaitu jarian ala muqtadaz zahir. Ibtidai buat kholiyaz zihni. Tolabi buat mutaraddid. Inkari buat munkir. Tapi kalau yang kharijan, yang keluar dari tuntutan kenyataan, tolabi buat kholiyaz zihni. Terus inkari buat kholiyaz zihni. Ibtidai buat munkir. Keluar itu ngaco. Ya dah? Justru ini jauh lebih tinggi. Berikutnya. Nah, ini kesimpulan.
bentuk-bentuk berita baru yang kategorinya keluar dari tuntutan kenyataan. Yang pertama, kalau berita itu tolabi, diberikan kepada kholia zihni, maka lahir bentuk berita baru. Itu namanya kholia zihni kal mutaraddid. Orang itu sebenarnya kholia zihni, tetapi ada tanda-tanda keraguan. Oh, jadi disebut kholia zihni kal mutaraddid. Itu keluar. Karena kholia zihni kal mutaraddid, maka khobarnya tolabi. Yang kedua, khobar itu inkari. Kan seharusnya diberikan kepada munkir. Diberikan kepada kholia zihni. Melahirkan khobar baru. Namanya ghairul munkir kal munkir. Ghairul munkir kan artinya tidak ingkar. Itu bahasa lain dari kholia zihni. Bahasa teknis para ahli balaghah di dalam buku-buku balaghah itu disebutnya ghairul munkir, bukan kholia zihni. Yang terakhir khobarnya ibtidai. Seharusnya diberikan kepada kholia zihni, diberikan kepada munkir. Maka melahirkan khobar baru namanya munkir ka ghairil munkir. Nah, inilah nama-nama berita atau khobar yang kategorinya keluar dari tuntutan kenyataan. Masih ngambang. Tapi berikutnya udah bersama contoh. Ada ayat cerita tentang Nabi Nuh. Bunyinya, la tukhatibni. Jangan engkau tanya lagi aku. Mutakalimnya Allah. Allah lagi ngomong sama Nabi Nuh. Maka status Nabi Nuh sebagai mukhatab, dia kholia zihni, apa mutaradid, apa munkir. Dipastikan kholia zihni. Masa Nabi pakai ragu sama Allah? Apalagi inkar. Tapi ketika Allah ngasih tahu kepada Nabi Nuh bahwa umatnya akan ditenggelamkan, tuh khobarnya innahum mughraqun. Ada inna. Inna kan indikator ciri tanda tolabi. Padahal Nabi Nuh itu ini. Nah, itu yang dimaksud. Khobar tolabi disampaikan kepada mukhatab yang kholia zihni. Kenapa kok dia distatuskan sebagai mutaradid? Karena ada tanda-tanda ragu. Apa tanda ragunya? Umat saya ditenggelamin apa enggak ya? Kok belum juga? Itu kan menunjukkan ragu. Bapak Ibu sekalian, Nabi Nuh nabi yang diantara mukjizatnya umurnya panjang. 950 tahun. Umur 950 tahun itu umatnya udah berganti sekian generasi. Katakan generasi pertama berharap iman kepada Allah atas dakwahnya, ternyata enggak, zalim juga, kufur juga. Dia berharap generasi berikutnya kali begitu juga. Dia berharap generasi berikutnya kali, tuh udah sekian generasi, yang panjang umurnya cuma dia aja. Akhirnya dia minta ditenggelamin aja udah nggak tahan. Terus Allah bilang, iya,
saya akan tenggelamin. Nyatanya udah generasi kesekian masih belum juga ditenggelamin. Ini Allah jadi apa enggak ya nenggelamin? Itu di dalam hati. Allah tahu. Kok bisa cerita begitu bilangnya? Tuh lihat ayatnya. La tukhotibni. Jangan engkau tanya lagi aku. Nah, ini kan memberi informasi. Dia nanya lagi. Allah kapan mau ditenggelamin? Kapan? Gitu. Fil ladzina zalamu. Terkait umatku yang zalim. Kan udah aku kasih tahu. Kok masih nanya mulu sih? Gitu. Karena nanya itu menunjukkan dia mutarodid. Padahal dia kholiyazihni. Maka distatuskan kal mutarodid. Kholiyazihni kal mutarodid. Karena seperti ragu, maka berita tentang bahwa dia akan ditenggelamkan, beritanya dari Allah, tuh jadi pakai taukid. Innahum. Tuh keluar itu. Padahal nggak pakai inna juga, Nabi Nuh itu udah paham. Karena dia kholiyazihni. Kenapa pakai inna? Karena ada tanda-tanda ragu. Apa tanda ragunya? Nanya lagi. Baru kesimpulan para ulama balaghah. Kita perhatikan seksama. La tukhatibni fil ladzina zalamu. Itu satu kalam. Karena ada nahi, maka kalam ini insya. Kalam yang kedua, innahum. Ini khobar. Para ulama balaghah menyimpulkan. Kalam khobar, apabila didahului nahi atau amr, dipastikan bertaukid satu. Betapapun dia bertaukid satu, khobar itu tidak disebut sebagai khobar tolabi. Tetapi dia khobar kholiyazihni kal mutaradid. Kenapa begitu? Karena secara psikologis orang kalau dilarang pasti dia bertanya-tanya. Kalau diperintah pasti dia bertanya-tanya. Karena bertanya-tanya dalam hati itu menunjukkan dia mutarodid. Karena mutarodid, maka berita yang harus disampaikan kepadanya secara balaghi itu harus bertaukid. Kita sedang tamasya jalan-jalan di kebun raya. Terus lagi jalan di lorong, ada bercabang ke kanan, tapi ada tulisan dilarang lewat jalan ini. Pada muncul pertanyaan apa enggak? Emang kenapa? Kayak begitu balaghah, sentuhannya luar biasa dalam. Nabi Nuh juga begitu. La tukhotibni, jangan tanya lagi aku. Pasti tanya, emang kenapa? Tuh. Karena kenapa nanya, dia berarti mutarodid. Seperti mutarodid. Karena seperti mutarodid, maka Allah ngasih tahu bahwa umatnya akan ditenggelamkan pakai taukid. Innahum. Semua ayat Al-Quran kayak begitu. Bisa dipastikan itu oleh ilmu balaghah. La taqrabuz zina. Tunahi. Terusnya pakai inna. Innahu kana fahisyatau wasa'a sabila. Kenapa? Sebab zina sebelum datang Islam soal biasa. Bagian dari budaya. Terus dilarang la taqrabu. Maka mereka bertanya, emang kenapa? Emang kenapa? Tuh Allah menjawab. Innahu kana fahisyatau wasa'a. Tuh demikian. Saya ulangi. Berita
didahului nahi atau amr, itu dipastikan kholiyaz zihni kal mutaraddid, keluar dari tuntutan kenyataan. Terus yang kedua, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau siapa? Muhammad. Allah lagi ngomong sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai mukhatab. Kan udah dipastikan Nabi Muhammad terhadap Allah, dia kholiyazini apa mutaraddid? Itu kholiyazini. Tapi Allah ketika ngasih tahu bahwa dia berakhlak mulia, itu pakai taukid 2 lagi. Taukid 2 kan inkari. Innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa begitu? Karena ada tanda-tanda keingkaran pada diri Nabi dalam konteks berakhlak mulia. Tuh, maka distatuskan sebagai munkir. Jadi khobarnya nanti disebut ghairul munkir kal munkir. Yang ketiga, Allahu ahad. Kajian tekstual nggak ada taukid. Namanya khobarnya ibtidai. Allah esa, ibtidai. Tapi diberikan kepada musyrikun. Musyrikun kan orang yang ingkar. Orang yang ingkar sekali terhadap keesaan Allah. Tapi kenapa Allah beritahunya Allahu ahad, nggak pakai taukid? Nah, inilah gambaran contoh khobar keluar dari tuntutan kenyataan. Saya cerita sedikit ini. Asbab nuzulnya surat Al-Ikhlas. Ada sekelompok musyrikin Mekah yang fanatik datang kepada Nabi. Tuh pelajaran balaghah yang perlu dicatat, musyrikin Mekah fanatik. Musyrik artinya ingkar kepada keesaan Allah. Datang kepada Nabi, Muhammad, Tuhan kamu terbuat dari apa? Dari emaskah? Dari perak? Atau dari batu-batu mulia yang lain? Coba ceritakan kepada kami. Siapa tahu kami jadi beriman. Jadi konsep Tuhan dalam pikiran mereka, Tuhan itu benda. Maka pertanyaannya muncul kayak begitu. Nabi Muhammad nggak bisa jawab. Maka Allah ngajarin. Qul, Muhammad bilang sama dia. Bilang kepada mereka. Artinya bilang jawab. Padahal mereka sebagai mukhatab itu kan munkir, ingkar sekali. Bilang apa? Allahu ahad. Tuh nggak pakai tauhid. Kenapa? Karena mereka distatuskan sebagai kholiyazini. Loh, kok bisa begitu? Padahal ingkar banget. Distatuskan sebagai kholiyazini. Karena mereka tidak mau menggunakan pikiran untuk mengetahui bahwa Allah itu esa. Karena tidak mau menggunakan pikirannya tentang keesaan Allah, dia diam aja. Maka distatuskan sebagai kholiyazihni. Karena distatuskan sebagai kholiyazihni, maka berita tentang keesaan Allah yang dia tanya tadi nggak perlu taukid. Allah itu esa. Allah nggak puas. Jawaban atas pertanyaan nyeleneh tadi tentang dirinya. Ditambahin Allahu somad. Pakai taukid nggak? Enggak. Keluar itu dari tuntutan kenyataan. Dan itu tinggi, baligh. Allah somad. Somad selama ini dalam terjemahan tempat bergantung. Somad diartikan tempat meminta. Bukan. Itu mah terjemahan matang. Somad artinya padat.
Keramik itu padat, maka air nggak tembus karena nggak ada pori-pori. Baja padat, itu somad. Allah ketika menampilkan dirinya dalam jawaban ini menggunakan kata somad yang artinya padat. Allah lebih padat dari semua yang padat. Karena padat maka kokoh. Karena kokoh maka kuat. Karena kuat maka dia tak bergantung kepada yang lain. Justru yang lain bergantung kepadanya. Baru tuh arti matangnya. Nggak pakai taukid. Allah tak puas menjawab, menginformasikan tentang zatnya. Dia esa, dia tempat bergantung. Dia padat. Karena memang mereka dalam fenomena keseharian Allah dianggap beranak. Dijawab, lam yalid. Tuh nggak pakai taukid. Jangan punya anak dia dijawab lam yalid. Nggak pakai taukid. Lam yulad, nggak pakai taukid lagi. Akhirnya dikunci mati. Jawaban Allah terhadap mereka. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada yang serupa satupun. Nah ini indahnya Al-Quran sedikit ini. Ada dua kata ahad dalam surat Al-Ikhlas. Tuh sama dan sebangun tapi artinya beda. Kayak model kemarin ilustrasi badi. Ada Yahya, ada Yahya. Yahya yang satu nama orang. Yahya yang satu hidup. Ini juga begitu. Qul huwallahu ahad. Tuh. Allah itu esa. Ahad itu Allah. Tapi yang terakhir lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh ahad lagi. Itu selain Allah. Kan luar biasa itu indahnya Al-Quran. Nah, demikian. Ini adalah contoh bahwa khobar keluar dari tuntutan kenyataan. Berikutnya wajah apa itu nomor 1 tuh. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat. Untuk meneliti, mengkaji annalahum yang dicetak merah itu menunjukkan khobar. Khobar apa? Lihat sebelumnya. Ada wabasyir fi'il amr. Seperti tadi dikatakan bahwa seseorang secara psikologis kalau diperintah dia pasti bertanya. Karena bertanya maka statusnya mutaroddid. Karena mutaroddid maka berita yang mengiringinya bertaukid 1 tuh. Annalahum tuh. Karena ada wabasyir. Ada basyir fi'il amr. Terus beritanya annalahum pakai taukid 1. Nah, itu dipastikan itu. Berita didahului amr pasti pakai taukid. Kenapa? Karena si mukhatab mutaroddid. Secara psikologis kalau diperintahkan, itu dia bertanya. Atau dilarang bertanya itu. Maka annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar jangan dibilang tolabi. Dia nggak berdiri sendiri. Ada basyir. Inilah yang disebut kholiyazihni kal mutaraddid. Baru kita lihat maknanya sedikit. Beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman dan beramal. Itu orang beriman beramal soleh. Suruh beri kabar gembira. Memberikan informasi bahwa yang bersangkutan apa iya. Tuh. Apa iya. Gitu kan. Nah itu menunjukkan ragu. Baru ditegaskan oleh Allah beritanya annalahum. Bahwa mereka nanti pada dapat surga. Di bawahnya ada sungai mengalir. Tuh. Contoh kedua nih. Ada ista'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah. Dengan sabar dan sholat. Paham maksudnya? Kita punya problem. Allah yang nyuruh minta tolong kepada Allah.
Minta tolong harus ada alatnya. Pakai apa gitu? Pakai sabar. Udah kebayang itu? Sabar artinya banyak, bukan diam aja. Sabar itu artinya usaha. Tuh, minta tolong usaha. Usaha dulu baru doa. Wassalah artinya doa. Sholat emang doa. Mau sholat dalam artian sebenarnya, itu juga doa. Lalu dari ayat ini kita simpulkan, yang namanya doa itu usaha. Yang namanya usaha itu ya dibarengi doa. Gitu, kayak dua sisi mata uang antara doa dan usaha. Pas disuruh minta tolong, kita bertanya-tanya, mana mungkin? Gitu. Mana mungkin? Kita setiap minta tolong terus kita bangun malam, kan berat. Terus Allah kasih tahu, emang bener. Innaha, sholat itu lakabiroh, berat. Tapi enggak semua orang. Illa alal khasyin. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Kita termasuk yang khusyuk apa enggak? Nanya-nanya lagi. Terus kan ayatnya menjawab itu. Alladzina yazunnuna annahum mulaki rabbihim. Orang khusyuk yaitu orang-orang yang yazunnun. Yazunnun di situ bukan nyangka, yakin bahwa dia akan ketemu. Kembali ke pokok persoalan, innaha lakabiroh. Nah, itu kan khobar. Tapi didahului ista'inu, amr. Dipastikan pakai taukid. Malah ini taukidnya 2. Artinya tingkat keraguan yang diinformasikan oleh teks ini itu bukan seperti ragunya orang yang ditaukidkan 1. Gitu. Oke, contoh 3 nih. Ini 4 aja ini. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Tuh amr ittaqu. Disuruh. Kan orang kalau disuruh bertanya. Memang kenapa? Terus dikasih kabar. Pakai tahu kita tuh. Inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Goncangan kiamat dahsyat. Luar biasa. Nah, akhirnya ini kalau lebih dalam lagi, kayak apapun dahsyatnya itu goncangan kiamat, tapi bagi yang bertakwa kan nggak ada goncangan. Itu simpulannya. Sebab rasionya nggak mungkin pada hari kiamat nanti orang yang bertakwa sama yang maksiat sama goncangnya. Kan itu nggak mungkin. Ya dah? Nggak mungkin. Kata hadis, kiamat nanti matahari sejengkal di atas kepala. Nah, itu kan penting dipahami pakai balaghah. Bukan dalam artian hakiki matahari dijengkalin di atas kepala cuma sejengkal. Bukan. Panas gitu. Saking panasnya keringat ngucur. Gitu pahaminya. Saking ngucurnya maka banjir keringat. Tetapi fenomenanya di tengah masyarakat harus berbeda antara orang bertakwa, orang maksiat. Orang mukmin, orang kafir. Ada yang semata kaki banjirnya. Ada yang sedengkul. Ada yang sepaha. Ada yang sepusat. Ada yang sedada. Ada yang seleher. Ada yang seidung. Tuh gitu. Ya tidak kan itu rasional memahaminya. Kalau umpamanya dipahami harfiah matahari sejengkal di atas kepala beneran lah. Matahari kan berapa ratus kali lipat luas besarnya daripada bumi. Apalagi kita. Nah itu gambaran kedahsyatan. Pakai inna. Karena didahului amr. Nah, yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Lagi-lagi amarnya wattaqullah. Tuh. Takwalah kepada Allah.
Kenapa? Innallaha sami'un alim. Yang di sana ittaqullah inna zalzalah. Yang ini ittaqullah innallaha. Kan menarik gitu. Berbeda konteks. Ketika Allah menyuruh kita bertakwa, lalu dia memberi informasi bahwa dia sangat mendengar, maka ketakwaan bukan cuma dalam bentuk melakukan perintah saja. Melakukan perintah menjauhi larangan saja. Melakukan perintah dan menjauhi larangan saja bukan cuma yang bersifat lahiriah. Tuh, yang bersifat batiniah omongan. Maka ditutup pakai asmanya Sami, dengar dia walaupun baru dalam hati. La taqrabuz zina berikutnya. Jangan deketin zina. Innahu kana. Itu deketin aja itu juga balaghah. Jadi larangan-larangan Allah yang pakai kata la taqrabu itu menunjukkan dahsyatnya. Jangankan sampai ngelakuin, deketin aja jangan. Itu maksudnya. Kenapa pakai takrobu? Gitu. La takrobu malal yatim. Itu bahaya. Maka dipakainya takrobu gitu. Innahu kana fahisyah. Terus la tankihu manakaha aba ukum minan nisa illa ma qad salaf. Jangan kalian nikahi wanita-wanita, mau wanita di Al-Quran selalu pakai ma. Ma itu gair akil. Nah ini ada ibu-ibu nih. Jadi wanita dianggap sesuatu yang tidak berakal. Pokoknya ayat poligami. Fankihu ma. Tuh. Nah itu salah paham. Itu salah paham. Balaghah lagi yang jawab. Ya, manakah jangan kalian nikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak kalian. Illa maqad salaf. Kecuali zaman dulu. Si A punya istri si B terus bercerai. Itu oleh anaknya boleh dinikahi. Turun ayat yang melarang itu. Jangan, nggak boleh. Kenapa? Innahu kana fahisyah. Itu luar biasa kekejian. Wa makta. Dan dosa. Wa sa'asabila. Jalan yang buruk. Tapi kaji kita yaitu pada yang cetak merah innahu. Didahului nahi latan kihu. Maka status beritanya ini namanya kholiyazihni. Yang terakhir, wa ilqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunaya la tusyrik billah. Tuh didahului la tusyrik. Yaitu larangan. Maka khobarnya inna syirka. Sebab ketika dilarang, padahal itu syirik perbuatan biasa sebelumnya, mereka bertanya-tanya, emang kenapa? Emang kenapa? Baru tuh. Inna syirka la zulmun azim. Jawaban atas keraguan. Contoh berikutnya. Lihat. Surat Nun. Al-Qalam. Wal qalam wa ma yasturun. Demi. Itu kan sumpah. Taukid. Terus wawunya sumpah lagi. Wa ma yasturun. Dan demi yang kau tulis atau mereka tulis. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Kunci memahaminya anta. Anta siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai mukhatab. Dia sebenarnya kholiyazihni. Tapi Allah menginformasikan bahwa dia bukan orang gila pakai satu taukid. Mana taukidnya? Pertama, ma. Digandeng sama bi majnun. Itu satu taukid. Gitu analisisnya.
Oke. Bahkan lebih dari itu. Taukid sebelumnya tuh sumpah 2. Berarti jumlah taukidnya 3. Makanya disebut ghairul munkir kal munkir. Wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Bab dia dituduh gila. Apa benar ya? Benar kayaknya saya gila. Benar saya ini gila. Terus Allah ngasih tahu wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tambahin lagi wa innalaka la ajron ghaira mamnun. Tuh innalaka kayaknya masih bicara sama Nabi Muhammad, tapi pakai inna, pakai la ajron. Bahwa dibalik tuduhan mereka engkau orang gila, itu ada sungguh mengalir pahala yang tak henti. Nah ini wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada 2. Innaka sesungguhnya engkau ya Muhammad itu berakhlak mulia. Allah ngasih tahu kepada Nabi Muhammad, notabene dia kholia zihni, bahasa lainnya ghairul munkir, tetapi pakai khobar inkari. Kenapa? Karena seperti ingkar. Udah kebayang? Ya harus kebayang. Nabi Muhammad luar biasa dipuji. Dia berakhlak mulia. Tapi dia berkata di dalam hati yang paling dalam. Allah Maha tahu. Enggak. Kata dia dalam hati, enggak, saya bukan orang paling mulia. Saya biasa aja seperti orang yang lain. Tuh, gitu tuh. Itu yang mendorong Allah kemudian menyatakan dengan pernyataan pakai 2 taukid, sesungguhnya engkau berakhlak mulia. Kenapa? Karena dia mengingkari bahwa dia berakhlak mulia. Kalau sampai pada titik bahwa dia mengingkari bahwa dia berakhlak mulia, itu negatif. Tetapi harus diteruskan. Menunjukkan tawaduknya Nabi Muhammad. Itu bagian akhlak tawaduk. Karena saking tawaduknya, seolah dia ingkar bahwa dia orang yang mulia, maka Allah hadir memberikan pernyataan, innaka la'ala khuluqin azim. Dari sini lewat balaghah memberikan informasi bahwa Nabi saking tawadu. Karena saking tawadunya, sampai-sampai Allah pakai taukid 2. Itu kan makna ilmu ma'ani, tak tersurat. Lebih hebat lagi, nih contoh yang kedua. Yes. Dalam konteks dakwah, Nabi Muhammad sampai pada titik kulminasi dia dihina. Ditolak, dicemoohkan, bahkan mau dibunuh. Dibilang majnun, dibilang sahir, tukang sihir, dibilang syair, tukang penyair. Sampai pada titik psikologis, dia itu mengingkari. Jangan-jangan saya bukan Rasul. Tuh gitu. Kok saya udah punya mukjizat, punya kitab suci, masih ditolak saja, dicemoohkan. Allah datang memberi pernyataan bahwa dia sungguh. Tuh, padahal dia kholia zihni. Pakai taukid. Wal Qur'anil Hakim. Taukid itu. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau itu termasuk Rasul. Tuh, kan memberikan informasi bahwa dia sangat mengingkari dirinya ini Rasul. Sangat mengingkari. Loh kok bisa bilang begitu? Karena dia ditolak, dicemoohkan, dihina, bahkan mau dibunuh. Iya, jangan-jangan saya ini bukan Rasul. Tuh kan Allah perlu hadir. Mukhatabnya kholia zihni, khobarnya inkari,
Maka khobar ini disebut ghairul munkir, kal munkir. Kalau arti harfiahnya tidak ingkar, seperti orang ingkar. Tuh Nabi tidak ingkar, cuma seperti orang ingkar. Nih, ini nanti pertemuan berikutnya memang harus diulas ulang. Ini kebalikannya. Allahu ahad, khobarnya ibtidai. Terus sama Allahu somad, ibtidai itu. Ibtidai bahasa lainnya ghairul munkir. Padahal ini diberikan kepada orang yang ingkar, musyrik. Maka kategorinya al-munkir ka ghairil munkir. Tuh. Demikian juga wa ilahukum. Padahal ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Kok nggak bertauhid? Nggak bertauhid. Karena mereka nggak mau menggunakan pikirannya untuk melihat tanda-tanda keesaan Allah. Tiap pagi mereka melihat matahari terbit bersinar. Lalu sore terbenam. Itu kan tanda kebesaran Allah. Itu berlangsung selama hidup mereka. Sekian tahun sampai saat ini. Belum lagi melihat onta. Belum lagi melihat gunung-gunung yang tertancap kokoh. Belum lagi melihat binatang ternak. Itu kan tanda keesaan Allah. Gitu maksudnya. Belum lagi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Ada telinga, ada mata. Dari zaman Nabi Adam orang dibikin Allah itu matanya 2. Ada yang pernah matanya 1. Dan itu kan tanda keesaan Allah. Gitu. Tapi nggak dipakai pikirannya. Lalu menginformasikan kepada orang yang kayak begini bahwa Allah itu esa, ngapain pakai tauhid tuh gitu. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa. Ditambahin Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ngasih segala macam. Iya. Nomor 3 nih. La tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kalian debat ahlu kitab kecuali kepada yang lebih bagus. Yang lebih bagus mereka melayani lalu menerima kebenaran. Itu lebih bagus. Illal ladzina zalamu minhum. Kecuali mereka yang zolim. Nggak usah pakai ahsan tuh kalau zolim. Waqulu. Katakan kepada mereka. Amanah. Tuh nggak pakai tauhid. Padahal pada orang-orang yang zolim. Amanah. Ahlu kitab. Billazi unzila ilaina. Wa unzila ilaikum. Bilang aja sama mereka. Kami iman kepada yang diturunkan kepada kami dan kepada kamu. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuh nggak pakai tauhid lagi. Tuhan kami, Tuhan kalian satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kita pasrah kepadanya. Tuh nggak pakai tauhid. Inilah dia contoh al-munkir ka ghairil munkir. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Nanti kalau ada pertanyaan, Pak Jamal yang jawab. Ustaz, tadi di ayat kedua tentang wasta'inu bisholli wassalah. Nah, saya lihat situ itu bukan tolabi, berarti khobarnya khobar inkari, Ustaz. Karena ada 2 taukid di situ kan. Inna dengan la kabiratan. Nah, ini kan mestinya hal di sini kal mutaradid. Apa bisa hal di sini kal munkir, Ustaz? Menemukan kayak begitu banyak. Lalu pegangan kita bagaimana? Pertama, pegangan analisis. Kalau didahului amr atau nahi, maka khobar itu pakai taukid. Nama khobar itu kholiyazihni kal mutaradid. Itu pegangan pertama.
Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata taukidnya lebih dari satu? Apa bisa? Seperti tadi yang ditanyakan. Kaliyazihni kal munkir. Nah, kalau saya memberikan solusi, pertama tidak. Tidak seperti khaliyazihni kal munkir. Kenapa? Karena tidak ada istilah itu. Loh, tapi kalau faktanya kayak begitu, jalan keluarnya, oh ini tingkat keraguannya jauh lebih tinggi ketimbang yang apabila taukidnya hanya satu dibanding dengan dua. Nah, taukid kan menunjukkan ketinggian keraguan atau tidak. Tentang qul huwallahu ahad. Dia itu mungkir tapi tanpa taukid. Ini saya yang belum ngerti nih, kenapa kepada orang yang mungkir nggak pakai taukid seperti contoh qul huwallahu ahad, itu bagaimana itu anunya memahaminya itu kepada orang mungkir tapi nggak pakai taukid, harusnya kan dua taukidnya. Iya. Jadi belum paham. Belum. Musyrik itu ingkar banget. Ya. Tapi fenomenanya seperti tidak ingkar. Mana dia? Dia nggak mau mikir. Karena nggak mau mikir tentang keesaan Allah, nggak mau berpikir tentang keesaan Allah, seolah dia seperti tidak ingkar. Padahal ingkar. Karena seolah seperti tidak ingkar, maka distatuskan sebagai ghairul munkir. Karena ghairul munkir, maka berita tentang keesaan Allah nggak perlu taukid. Allahu ahad wa ilahukum ilahu wahid. Jadi indikator yang ketiga, qul huwallahu ahad, itu kuncinya dia nggak mau mikir. Dia nggak mau mikir. Ketika kita tidak mau berpikir, berarti kita masuk kategori ingkar. Ini lihat fenomena kiri kanan tetangga kita yang belum berakidah iman Islam. Itu kan dia diam aja itu. Ngikut-ngikut aja. Ya apa tidak? Itu kan seperti tidak ingkar. Gitu kayangannya. Hari Minggu pada kesono, dia ngikut. Kalau ditanya, kenapa? Nggak tahu. Ngikut aja. Tuh nggak mau mikir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini Ustaz, kalau di Quran itu kan mukhotomnya itu kan macam-macam Ustaz. Bagaimana kita mengetahui mukhotob yang ada di dalam Al-Quran Ustaz? Al-Quran ada yang ngomong, namanya mutakalim. Mutakalim Al-Quran Allah. Bisa jadi juga yang lain. Selain Allah. Ada Nabi juga ngomong di situ. Oleh karena itu, memahami siapa mukhotobnya, konteksnya dilihat siapa mutakalimnya. Mutakalimnya udah ketemu, ini lagi ngomong sama siapa. Lagi ngomong sama siapa, bisa ditemukan konteks cerita. Saya beri contoh nih, bagus sekali. Surat Al-Kafirun. Qul, itu kan omongan. Siapa yang ngomong? Allah. Lagi ngomong sama siapa? Sama Nabi. Tuh Nabi mukhotob. Ya. Bilang bagaimana? Ya ayyuhal kafirun. Tuh ada orang kafir. Maka terus la a'budu ma ta'budun. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Allah yang cerita, yang ngajarin kepada Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad bilang, sama siapa? Orang kafir. Orang kafir munkir, mutaradid, apa khaliyazihni? Munkir. Munkir. Tapi Nabi cukup la a'budu ma ta'budun. Khabarnya ibtidai, tolabi, apa inkari? Ibtidai. Tuh, udah gampang banget. Jadi dia distatuskan sebagai khaliyazihni. Si kafir.
Maka kategori khobarnya munkir, kagoiril munkir. Padahal munkir dia kafirun, nggak mau ibadah. Baik. Kayak model tadi nih ya, nggak ada itu indikator Nabi Nuh, tapi cerita yang menginformasikan Allah lagi ngomong sama Nabi Nuh, la tukhatibni fil ladina zalamu. Jangan kau tanya lagi tentang orang-orang yang zalim. Tuh lagi ngomong sama Nabi Nuh. Nabi Nuh sebagai mukhatab udah dapat diduga keras adalah kholiyah zihni. Gitu. Tapi beritanya innahum mughraqun. Gitu. Allah alam. Ya, silakan. Satu lagi. Ada di ayat itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini. Sering saya dengar ceramah dari ustadz-ustadz itu, konteksnya dia menekankan bahwasanya memang Rasulullah itu panutan begitu Ustaz. Jadi lagi-lagi ke kaidah secara proporsional ketika memahami teks, siapa mutakalim, siapa mukhatab. Kalau itu meleset, meleset. Gitu. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Kumnya siapa? Kumnya kita. Kita. Sungguh Rasul bagi kalian itu teladan. Kaliannya kita. Kenapa Allah pakai kata laqad, dua itu buat kita untuk menjadikan Nabi sebagai contoh. Karena fenomenanya dalam kehidupan, kita bukan cuma nggak nyontoh Nabi, tapi mengingkari Nabi sebagai contoh. Itu harus diakui. Padahal dalam segala bidang aspek kehidupan, kita harus berorientasi kepada Rasul. Yang notabene adalah Al-Quran. Ini kagak. Akhirnya fenomena itu, sikap itu, menstatuskan kita sebagai orang yang ingkar terhadap bahwa Rasul contoh. Maka statementnya pakai lakot. Malu sebenarnya kita baca ayat itu. Ngaku beriman sama Nabi, ngaku dan segala macam panutan, tapi nggak dijadikan panutan dalam kehidupan. Ya Allah alam. Silakan. Ada lagi ya? Ya Ustaz, saya menyumpai ada dua taukid di dalam doa syafar, Ustaz. Iya. Jadi wa inna ila rabbina la munqalibun. Iya. Ya inna adalah munqalibun. Dalam konteks itu doanya kan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Terus sambung wa inna ila rabbina la munqalibun. Yang saya tanya, apa memang kita ini kan dianggap orang mungkir ya, orang ingkar. Ini kan kalam ingkari. Jadi menyikapinya bagaimana, apa kita memang begitu bandelnya tidak mau mengamalkan doa ini padahal Allah sudah mengajarkan, atau bagaimana Ustaz? Iya, bagus sekali pertanyaan ini. Cuman pikiran jangan salah sasaran tembak. Nah, kita urut maknanya dulu. Inna ila rabbina lamun qalibun. Sungguh kita ini hanya ada qasar itu, kembali kepada Tuhan kita. Mati itu mah jelas, kembali kepada Tuhan. Hidup aja kalau lagi bepergian terus pulang selamat, itu juga harus diyakini sebagai kembali kepada Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Inna ila rabbina lamun qalibun. Paham itu? Udah pergi haji, pengen selamat. Alhamdulillah selamat. Itu nggak dianggap innalillahi. Ya dah? Malah justru itu yang membuat kita menjadi lupa.
akan ikrar kita terhadap Tuhan. Fenomena sikap kehidupan banyak kita kayak begitu dalam konteks safar. Sikap apa? Seolah mengingkari bahwa kalau selamat itu nggak kembali kepada Tuhan. Seharusnya kembali. Bagaimana bentuk kembalinya kalau selamat? Yaitu tambah dekat kepadanya, apalagi kalau pulang haji. Ya Allah, Pak Sukoco, silakan yang lain.